Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1076 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Teman Lama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy dan Zoro yang sedang berhadapan dengan S-Bear dan S-Hawk. Di ruangan yang sama juga ada Shaka, serta ada pula Rob Lucci dan Kaku yang sedang dalam keadaan terborgol batu laut. Keadaan ruangan itu sudah porak-poranda akibat serangan dari dua Serapi. Bahkan di bagian lantai ada bekas terbelah yang cukup panjang, yang mana itu menandakan S-Hawk telah mencoba menebas target-targetnya. Di sana, Zoro menanggapi permintaan dari Rob Lucci untuk melepaskan borgolnya. Zoro berkata bahwa jikapun borgol dilepaskan lalu mereka berdua membantu, Zoro yakin Rob Lucci dan Kaku tidak akan membiarkan diri mereka diborgol lagi. Namun, Kaku berkata setelah pertarungan di sana selesai, maka dia dan Rob Lucci akan membiarkan diri mereka diborgol kembali. Luffy langsung percaya dengan perkataan Kaku, yang mana itu membuat Zoro langsung memarahi Luffy karena sudah jelas Kaku berbohong. Sementara mereka masih sibuk membahas tentang borgol, S-Hawk mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan. Dia menendang dari jarak jauh dan tendangan dari S-Hawk menimbulkan efek tebasan pedang yang kuat. Melihat apa yang dilakukan oleh S-Hawk membuat Zoro sangat terkejut sebab Zoro ingat kemampuan semacam itu sama dengan kekuatan buah iblis Supa Supanomi milik Dazed Bones atau Mr. One. Jadi, telah terungkap bahwa kekuatan paramecia milik S-Hawk adalah Supa Supanomi. Tendangan tajam dari S-Hawk berhasil dihindari oleh Luffy dan Zoro, yang mana mereka berdua pun menghindar sambil membawa Rob Lucci dan Kaku. Bertarung sambil melindungi orang seperti itu tidak efisien dan sangat merepotkan. Setelah itu, Shaka bertanya kepada CP0 apa misi mereka di Pulau Egghead. Dengan tegas, Rob Lucci menjawab untuk menghabisi semua Vegapunk. Beberapa saat kemudian, terdengar suara teriakan dari kejauhan. Zoro mengenali teriakan itu merupakan suara dari Nami. Zoro menyadari bahwa dia dan Luffy harus cepat agar bisa melindungi para Vegapunk dan membantu teman-teman mereka. Luffy pun meminta kunci borgol dari Shaka. Dia berniat melepaskan Rob Lucci dan Kaku agar dia bisa bertarung dengan lebih leluasa. Shaka setuju saja untuk memberikan kunci itu karena Shaka bilang Luffy bisa berbuat apa saja, yang penting Luffy harus melindungi Vegapunk yang asli. Sebelum Luffy membuka borgol Rob Lucci dan Kaku, Luffy berbicara kepada Rob Lucci. Luffy bilang setelah mereka mengalahkan para musuh di sana, Rob Lucci tidak boleh menyerang teman-teman Luffy atau para cloning Vegapunk karena Rob Lucci tidak bisa mengalahkan Luffy. Rob Lucci pun kesal lalu berkata bahwa dia tidak akan menyerang mereka karena yang pertama akan dia bunuh adalah Luffy, baru setelah itu dia akan menghabisi yang lainnya. Sementara itu, S-Bear sedang menciptakan gelombang kejut dari telapak tangannya. Dia pun melepaskan gelombang kejut itu untuk melancarkan serangan Ursus Shock. Untung saja, saat serangan dilancarkan, Luffy telah membuka borgol Rob Lucci dan Kaku, sehingga semuanya bisa menghindar dengan baik. Usai menghindar, Luffy langsung memasuki mode Gear 4 dan Rob Lucci memasuki mode Hybrid. Mereka berdua pun menyerang S-Bear bersama-sama, memakai teknik Gomu Gomu no Kongan dan Rokugan. Sementara itu, Zoro dan Kaku juga melancarkan serangan kepada S-Hawk memakai teknik Rengoku Onigiri dan Rankyaku Hakurai. Serangan kombinasi dari mereka berempat membuat S-Bear dan S-Hawk terlempar menembus tembok. Beralih ke tempat lain, di dalam fasilitas penelitian laboratorium ada semacam penjara yang misterius. Di sana, Vegapunk sedang ditahan dan dalam keadaan yang terluka. Di penjara itu pun terdapat beberapa agen Cyberpol yang menjadi tahanan, mulai dari agen CP5, CP7, dan CP8. Di situ ada yang sudah ditahan selama beberapa bulan. Vegapunk pun mengaku bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Vegapunk juga bingung bagaimana penelitiannya terhadap Poneglyph bisa sampai diketahui oleh pemerintah dunia. Memang jelas bahwa ada pengkhianat di Pulau Egghead dan dia adalah salah satu dari klon Vegapunk. Hanya saja belum jelas klon yang mana. Sementara berbagai kekacauan sedang terjadi di Pulau Egghead, pasukan angkatan laut semakin banyak yang bergerak ke sana.
Diketahui ada lebih dari 100 kapal angkatan laut yang sedang menuju ke Pulau Egghead. Lebih dari 100 kapal merupakan angka yang fantastis. Tidak terbayangkan ada berapa banyak marinir yang berada di dalam kapal-kapal itu. Tidak menutup kemungkinan juga para marinir kuat seperti beberapa Vice Admiral Elite ikut serta juga, sehingga kekuatan tempur angkatan laut yang sedang bergerak ke Pulau Egghead benar-benar besar. Ditambah lagi, ada Kizaru yang sedang memimpin armada, serta ada pula Gorosei Saturnus yang kemungkinan besar memiliki kemampuan yang sangat hebat. Bajak laut topi jerami sekarang memang sudah berkembang menjadi sangat kuat. Namun, apabila Kizaru, Gorosei Saturnus, dan lebih dari 100 kapal tiba di Pulau Egghead tepat waktu, maka Luffy dan kawan-kawan akan berada dalam bahaya. Beralih ke tempat lain, ditampilkan suatu bar di pelabuhan kecil di Pulau Elbaf. Di bar tersebut, ada seorang bocah yang bersedih karena dia ingin ikut berlayar bersama seorang bajak laut, tapi bajak laut itu tidak mengizinkannya. Bajak laut tersebut adalah Shanks bersama para krunya, dan bocah yang bersedih itu merupakan salah satu anak raksasa. Bajak laut rambut merah sedang minum sambil mengobrol santai, hingga kemudian datang suatu kabar. Saat ini, kapal milik bajak laut Kid sedang mendekati Pulau Elbaf dan menyerang armada Shanks di sana. Shanks yang sedang duduk minum pun langsung berdiri, lalu berkata bahwa dia telah mengobrol terlalu lama. Shanks sendiri memaklumi hal tersebut, sebab dia baru saja bertemu dengan dua teman lama yang disangka sudah mati. Dua teman lama Shanks adalah Dory dan Brogy. Selain Dory dan Brogy, di bar itu juga terdapat beberapa raksasa lain. Di sana, bajak laut rambut merah membahas sedikit tentang kedatangan Kid. Menurut Ben Beckman, Kid pasti sangat marah kepada mereka. Lakiro pun merespon dengan berkata, "Lihat siapa yang bicara. Menurutmu, mereka dendam kepada siapa?" Melihat konteks percakapan tersebut, sepertinya perkataan Lakiro mengindikasikan bahwa Ben Beckman lah yang paling didendam oleh Kid. Alasannya masuk akal mengapa bisa begitu, karena Ben Beckman adalah orang yang dulu menghilangkan satu lengan Kid. Sebab seperti yang kita tahu, Kid pernah bertarung melawan bajak laut rambut merah dan kehilangan lengan kiri dalam pertarungan tersebut. Menarik jika Ben Beckman adalah orang yang memutuskan lengan Kid. Dia pasti menembak lengan Kid dengan peluru berlapis haki yang sangat kuat. Kemudian, Shanks bergegas menuju pantai. Dia mengajak Dory dan Brogy untuk ikut, dan Shanks pun berjanji tidak akan menyebabkan kerusakan besar di Pulau Elbaf. Shanks dan beberapa raksasa pun berjalan dengan penuh percaya diri menuju pantai. Shanks juga meminta Rockstar menyampaikan pesan kepada Kid untuk memilih antara melawan mereka di sana atau memberikan salinan Rod Poneglyph, lalu pergi dengan tenang. Sementara itu, di atas kapal, Kid dan Killer berbicara. Killer mengingatkan Kid soal peristiwa dulu di mana mereka kalah dalam pertarungan melawan bajak laut rambut merah, bahkan sebelum mereka bisa melihat wajah Shanks. Hanya para krunya yang mengalahkan bajak laut Kid pada saat itu. Menurut Killer, jika sekarang Kid nekat bertempur habis-habisan melawan bajak laut rambut merah lagi, maka Kid mungkin tidak hanya sekadar kehilangan satu lengan, melainkan akan kehilangan nyawa. Saat mereka berbicara, Shanks dan kawan-kawan sudah semakin dekat dengan pantai. Banyak orang di sana terlihat sangat mengagumi Shanks. Pada bagian akhir chapter, diperlihatkan dua panel berbeda yang masing-masing menampilkan wajah Shanks dan Kid. Shanks memasang tampang serius, tapi masih terkesan cukup santai. Sedangkan Kid terlihat sangat bersemangat. Pertempuran yang menarik akan segera terjadi di Pulau Elbaf. Nah itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1076. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.